Banyak orang Kristen malas atau tidak mau mempelajari perjanjian lama. Kenapa? Karena banyak yang berpikir, cukuplah perjanjian baru aja. Kan yang penting sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Apa benar demikian? Hari ini teman-teman saya ingin menunjukkan bahwa dengan mengenal perjanjian lama, kita bisa memahami perjanjian baru dengan lebih baik. Memang benar, hanya dengan mengerti tentang Yesus, tentang Injil, kisah hidup Yesus, kita sudah bisa diselamatkan. Dan itulah ajaibnya Injil, karena begitu sederhananya. Tapi pengenalan kita akan Allah akan sangat terbatas kalau kita tidak mengerti perjanjian lama. Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi yang lahir di dunia orang Yahudi, besar dalam adat istiadat Yahudi, dan di sekelilingnya semua orang Yahudi. Untuk mengerti tentang Yesus lebih jelas, lebih dalam, mengerti tentang dunianya, mengerti tentang ajarannya, mengerti tentang semua yang dia alami, maka kita perlu mengerti latar belakang dunia saat Yesus ada, yaitu perjanjian lama. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa contoh di dalam perjanjian baru, hal-hal yang akan dapat kita pahami dengan lebih jelas ketika kita mengerti perjanjian lama, ketika kita sudah baca perjanjian lama. Mari kita lihat sama-sama contohnya. Contoh yang pertama adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 20-24. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Paulus difitnah oleh orang-orang Yahudi dan mereka berpikir bahwa Paulus sudah tidak lagi mengikuti adat istiadat Yahudi karena dia sudah menjadi pengikut Yesus. Nah, untuk mencegah fitnah itu semakin meluas, untuk membersihkan nama baik Paulus, Yakobus memberi saran. Di sini ada 4 orang yang sedang bernazar. Bayarlah persembahan mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Buat kita mungkin, cukur rambut kenapa harus dibayarin? Bukannya itu murah. Tapi ini karena kita tidak mengerti apa yang ada di dalam perjanjian lama. Dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 1-21 ada sebuah peraturan yang ditetapkan Allah, yaitu hukum mengenai kenaziran. Nazir adalah seorang yang mengucapkan nazar, yaitu dia berjanji kepada Tuhan untuk selama jangka waktu tertentu hidup dengan cara imam hidup. Dia akan menjauhkan diri dari anggur, semua minuman anggur, bahkan buah anggur. Dia tidak mencukur rambutnya, nggak boleh potong rambut, dan dia tidak boleh kena kepada mayat. Ini semua dengan kompensasi Tuhan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Setelah selesai masa kenaziran ini, maka orang ini akan mempersembahkan 3 macam korban kepada imam di bait Allah. Yang pertama korban bakaran, kemudian korban penghapus dosa, dan yang ketiga korban keselamatan. Setelah itu baru dia bisa potong rambut, lalu dia bakar rambutnya yang sudah dipotong itu di mezbah korban bakaran, di bawah mezbah korban bakaran, dan setelah itu dia bebas dari nazarnya. Tapi kita bisa bayangkan harus mempersembahkan 3 korban. Ini bukan persembahan yang sedikit untuk orang yang sedang bernazar. Karena itu banyak orang-orang yang bernazar terkendala di bagian akhir untuk menyelesaikan nazarnya. Mereka nggak mampu mengorbankan korban seperti yang dituntut oleh hukum Taurat, sehingga akhirnya selesai masa kenazirannya jadi tertunda. Inilah yang dibahas oleh Yakobus. Dia menasihati Paulus, kamu ambil alihlah tanggung jawab mereka untuk mempersembahkan 3 macam korban ini. 3 kali 4 orang yang bernazar berarti 12 korban.
harus dipersembahkan oleh Paulus. Ini bukan jumlah yang sedikit, teman-teman. Jumlahnya bisa sampai belasan bahkan puluhan juta rupiah. Tapi Yakobus berkata, dengan berbuat demikian, maka orang Yahudi bisa melihat bahwa kamu bukan hanya masih memelihara adat istiadat Yahudi, masih menuruti hukum Taurat, tapi kamu juga seorang Yahudi yang murah hati, yang saleh, yang mau menanggung kesusahan sesama orang Yahudi. Dengan demikian nama baikmu, nama baiknya Paulus akan menjadi bersih di mata orang-orang Yahudi. Contoh yang berikutnya ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 22-24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Pada saat Yesus masih bayi, dia dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah dan orang tuanya mengadakan sebuah upacara sesuai dengan hukum Taurat, kata Lukas. Dikatakan oleh Lukas, setting waktu pada saat ini terjadi adalah setelah genap waktu pentahiran. Apa yang dimaksud dengan waktu pentahiran? Berapa umur Yesus saat itu? Pentahiran apa? Pentahiran dari apa? Ini bisa kita mengerti ketika kita membaca hukum Taurat. Dalam Imamat pasal yang ke-12 ada satu peraturan tentang pentahiran seorang wanita yang baru melahirkan. Setelah seorang wanita melahirkan, apabila yang lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadi tidak tahir atau najis selama 7 hari. Najis artinya bukan dijauhi oleh orang-orang, tapi tidak boleh menghadap kepada Allah di bait Allah. Kemudian setelah 7 hari, dia harus menunggu 33 hari lagi sampai selesai keluar darah nifas, sampai selesai pendarahannya setelah melahirkan. Baru setelah itu dia menjadi tahir, dan setelah itu dia harus membawa persembahan ke bait Allah sebagai korban atas pentahirannya, korban bakaran dan korban penghapus dosa. Karena Maria melahirkan anak laki-laki, maka dia menjadi najis atau tidak tahir selama 40 hari. Dan setelah itu tiba waktunya, setelah genap waktu pentahiran, dia datang ke bait Allah dengan suami dan anaknya. Dia mempersembahkan korban untuk pentahirannya. Firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf dan Maria mempersembahkan bukan kambing domba, melainkan burung. Ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang mampu. Dan kemungkinan bersama-sama dengan pentahiran Maria ini, mereka juga akan mempersembahkan sejumlah uang untuk menebus Yesus sebagai anak sulung yang harus ditebus di bait Allah. Jadi pentahiran yang dimaksud bukan pentahiran Yesus, melainkan pentahiran Maria setelah melahirkan. Contoh yang ketiga ada di dalam Matius pasal 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan orang kusta itu, tapi dia memerintahkan supaya orang kusta ini jangan cerita-cerita dulu kepada siapapun, tapi tunjukkan dulu dirinya kepada imam. Kenapa demikian? Kalau kita membaca Imamat pasal 13 dan 14, ada hukum yang panjang mengenai penyucian orang yang sembuh dari penyakit kusta, terutama dalam pasal 14. Di situ dikatakan ada satu ritual yang harus dia ikuti. Dia harus menunjukkan diri kepada imam. Ini saya sudah nggak ada lagi tanda-tanda kusta di tubuh saya sudah sembuh. Imam akan memeriksa dan setelah itu imam akan mempersembahkan korban yang dibawa oleh orang yang bersangkutan. Korban itu berupa 2 ekor burung. Burung yang pertama disembelih di bejana yang berisi air mengalir. Kemudian burung yang kedua dicelupkan ke darah burung yang pertama itu dan dilepaskan. Dan setelah itu imam mengambil hisop dan kain kirmizi, mencelupkannya ke dalam darah burung yang disembelih pertama tadi, lalu memercikkannya kepada orang yang ditahirkan itu.
Setelah itu orang itu harus mandi, mencuci pakaian, mencukur semua rambut tubuhnya, dan dia boleh kembali tinggal di perkemahan orang Israel. Karena sebelumnya orang yang sakit kusta harus keluar dari perkemahan. Kemudian dia harus menunggu lagi selama 7 hari. Dan setelah 7 hari berlalu, maka dia datang lagi kepada imam. Dia harus mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Lalu imam akan mengambil darah dari korban penebus salah dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan, jempol tangan kanan, dan jempol kaki kanan orang yang bersangkutan. Setelah itu imam mengambil minyak dari korban sajian dan dia mercikannya di hadapan Tuhan 7 kali. Kemudian dia ambil sedikit minyak itu, dia bubuhkan lagi di telinga kanan orang itu, di jempol tangan kanan dan di jempol kaki kanan. Setelah itu baru orang itu benar-benar dinyatakan tahir. Jadi ada satu proses yang panjang, dan Tuhan Yesus yang menyuruh orang itu menaati hukum Taurat. Sebelum kamu benar-benar dinyatakan tahir, jangan cerita-cerita dulu. Jangan buru-buru kesaksian dulu, tapi bereskan dulu urusanmu dengan Tuhan, dengan imam. Baru setelah itu kamu bisa tunjukkan pada semua orang, saya sudah tahir. Kenapa ritualnya rumit? Karena orang yang ditahirkan dari penyakit kusta ini seolah-olah seperti orang yang lahir kembali, teman-teman. Tadinya dia dianggap sudah mati, walaupun dia masih hidup. Dia diusir keluar dari perkemahan, dari daerah tempat tinggal orang Israel. Nggak boleh masuk, tidak boleh mendekat kepada orang yang sehat. Tapi setelah dia tahir, ada darah yang dibubuhkan ke tangannya, ke telinganya, ke kakinya, seperti pada saat pentahbisan imam. Dan dia dinyatakan sah kembali menjadi orang Israel, kudus di hadapan Allah. Contoh yang terakhir saya ambil dari sebuah cerita yang sangat terkenal di dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal ke-8 tentang perempuan yang berzina. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ketika kita mempelajari cerita ini, maka kita bisa bertanya-tanya, apa yang Yesus tulis di tanah? Mengapa Yesus menulis di tanah gitu? Lalu mengapa gak ada yang melempari perempuan itu dengan batu padahal dia tertangkap berbuat zina dan seterusnya? Tapi kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Ulangan dan Bilangan, maka kita bisa memahami ini. Ini ada di dalam Ulangan pasal 17 dan 22, juga dalam Bilangan pasal yang kelima. Teman-teman, kata kunci dalam peristiwa ini, orang-orang yang membawa wanita ini kepada Yesus berkata bahwa dia tertangkap basah berbuat zina. Zina artinya seorang wanita yang sudah punya suami, berhubungan suami istri dengan pria lain yang bukan suaminya. Kalau tertangkap basah, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi ini bukan dosa yang ringan. Ada di dalam 10 perintah Allah, jangan berzina. Salah satu dosa yang hukumannya adalah mati. Dan kalau seorang wanita yang sudah bersuami tertangkap basah sedang berzina dengan pria yang bukan suaminya, maka saksi yang melihat mereka melakukan itu, yang menangkap basah, itu haruslah menjadi yang pertama melempar batu ketika kedua orang itu dihukum rajam. Ini sesuai dengan peraturan firman Tuhan. Saksi yang melihat harus yang pertama mengayunkan tangannya untuk melempar batu, karena dia
berani mempertahankan kesaksiannya. Saya sungguh-sungguh lihat dua orang ini sedang berbuat dosa. Dan tidak bisa hanya satu orang saksi, minimal harus dua sesuai dengan firman Tuhan. Karena hukuman ini hukuman mati, hukuman yang sangat serius. Tapi apabila ternyata tidak ada yang tertangkap basah sedang berzina, tapi suami dari perempuan itu curiga bahwa istrinya berselingkuh dengan pria lain, maka dia boleh membawa istrinya kepada imam, lalu berkata, saya curiga istri saya ada main dengan pria lain, tapi istrinya nggak mau ngaku. Kemudian laki-laki itu akan menghadapkan istrinya pada imam. Dia akan memberikan satu korban yang namanya korban sajian cemburuan berupa tepung, tapi tidak diberi minyak atau kemenyan seperti korban sajian biasa. Dan imam akan meletakkan korban itu di tangan wanita itu. Tepung itu tadi ya, di tangan wanita itu. Kemudian imam akan menguraikan rambutnya. Dan imam akan berkata, mengucapkan satu kutuk atas wanita itu. Kalau kamu benar-benar berzinah dengan pria lain padahal kamu adalah milik suamimu, Tuhan akan mengutuk kamu. Lalu imam itu membawa di tangannya satu bejana yang berisi air dari bejana pembasuhan di bait suci, yang di dalamnya diberikan debu dari bait suci atau dari kemah suci, tanah gitu ya, seperti itu. Dan kemudian imam akan menulis kutuknya yang tadi dengan membawa nama Allah. Tuhan akan melakukan ini terhadap kamu, Tuhan akan membuat kamu menjadi sesuatu yang memalukan di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu imam mengambil air yang tadi dia pegang, dia hapus tulisan itu dengan air tersebut. Dengan demikian satu tindakan simbolis seolah-olah kutuknya masuk ke dalam air, dan kemudian imam memberikan air itu kepada wanita tersebut untuk diminum. Wanita itu minum airnya, dan kalau memang dia berbuat zina, Tuhan sendiri yang akan menghukumnya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap dia. Entah dia tidak bisa punya anak, entah secara fisik dia menderita sakit penyakit, itu adalah wujud kutuk dari Tuhan. Tapi kalau wanita itu tidak bersalah, maka dia bebas dari segala kutuk itu. Kita kembali pada cerita perempuan yang berzina ini. Tuhan Yesus menulis di tanah. Orang-orang berkata, ini perempuan kedapatan berbuat zina. Musa bilang harus dihukum mati, dan mereka tidak salah. Memang kalau tertangkap basah berbuat zina, dia harus dihukum mati. Yesus menulis di tanah. Apa yang dia tulis? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sedang menulis kutuk seperti yang dikatakan dalam Bilangan pasal 5 itu. Kalau wanita ini benar-benar berzina, Tuhan akan membuat dia menjadi orang yang menderita di tengah-tengah bangsanya. Kutuk itu ditulis di tanah karena mereka sedang berada di depan bait Allah, sesuai dengan ketentuan dalam Bilangan pasal 5. Dan mereka berada di hadapan Yesus, bukan sekedar imam, tapi imam besar agung. Sekalipun saat itu mereka belum tahu. Yesus menulis di tanah, orang-orang mendesak dia, kemudian Yesus menjawab mereka dengan kata-kata yang seringkali kita salah mengerti. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melempar batu pertama kali. Banyak orang menganggap, oh ini berarti gak boleh ngejudge. Udah gak usah ngejudge orang lain deh, kamu sendiri banyak dosanya. Tapi sebenarnya yang dibicarakan Yesus bukan itu. Yesus berkata, tadi katanya tertangkap basah. Sekarang mana saksinya yang menangkap basah? Maju, ambil batu, lemparkan kepada perempuan itu. Itu kewajibanmu sebagai saksi. Kamu berani mempertahankan kesaksianmu. Lempar batu kepada perempuan itu. Siapa yang menyaksikan dia berbuat zina? Dan tidak ada yang maju. Bahkan mereka semua mulai bubar, mulai dari yang paling tua. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengerti firman Allah sedang mengorbankan seorang wanita yang tidak bersalah, tidak tertangkap basah berbuat zina. Dia difitnah untuk menjebak Yesus. Dan kalau Yesus berkata, oh iya sesuai hukum Musa dia harus dirajam, maka perempuan ini akan mati sia-sia. Begitu jahatnya rencana mereka. Tapi Yesus lebih berhikmat daripada mereka semua. Dia mengerti firman Allah dan dia menyampaikan itu kepada mereka. Yesus tidak berkata bahwa perempuan ini tidak punya dosa, karena dia di akhir berkata, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Tapi yang Yesus tidak katakan juga adalah kamu jangan berzinah lagi, karena memang perempuan ini tidak berzina.
Jadi dengan mengerti latar belakang perjanjian lama, kita bisa memahami satu cerita dalam perjanjian baru dengan lebih baik, teman-teman. Semangat terus belajar perjanjian lama, jangan bosan, jangan takut nggak ada manfaatnya. Buat apa sih belajar ini? Banyak sekali manfaatnya. Kalau kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, kita akan menuai hasilnya untuk kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.